Shalom saudaraku, tema kita di hari ini yaitu setia pada perkara kecil. Diambil dari teks firman Tuhan Lukas 16 ayat 1, di mana fokus utama kita yaitu mengembangkan karakter asli, kedisiplinan, dan kedewasaan emosional. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Lukas 16 ayat 1, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang bendahara yang dituduh memboroskan harta tuannya. Lukas 16 dimulai dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak setia, dan perumpamaan ini ditujukan kepada murid-murid Yesus. Dalam konteks yang lebih luas, Yesus sering mengajarkan tentang uang, harta, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan Allah. Pernyataan ada seorang kaya menunjukkan status sosial dan ekonomi yang tinggi. Dalam budaya waktu itu, kekayaan seringkali dikaitkan dengan berkat dari Allah. Namun di sisi lain, juga dapat menjadi sumber pengujian dan tanggung jawab. Bendahara dalam hal ini merupakan pengurus yang bertanggung jawab atas harta milik orang lain. Tuduhan bahwa ia memboroskan harta menunjukkan bahwa ia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kata memboroskan atau menghamburkan dalam bahasa Yunani diaskopizo mencerminkan pengelolaan yang buruk dan ketidaksetiaan. Perumpamaan ini sebenarnya sedang memperlihatkan tema yang lebih besar tentang bagaimana pengelolaan harta. Sebagai bendahara, ia harus mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini juga bisa dilihat sebagai refleksi tentang bagaimana kita mengelola berkat dan sumber daya yang Tuhan berikan. Pengajaran Tuhan Yesus di sini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mengelola hidup kita, termasuk harta benda, waktu, dan talenta. Apakah kita setia dalam menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Tanggung jawab dalam pengelolaan, kita diajak untuk memikirkan tentang bagaimana kita menggunakan harta dan sumber daya yang diberikan kepada kita. Apakah kita menggunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan Allah? Bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan dalam hal-hal kecil sangat penting karena menunjukkan karakter kita. Ini mengingatkan kita untuk setia dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal keuangan. Perspektif tentang kekayaan, kita perlu menyadari bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat yang dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Kisah ini juga mengajarkan kita banyak hal, terutama mengenai pengembangan karakter, kedisiplinan, dan kedewasaan emosional. Hal yang pertama yaitu mengembangkan karakter asli. Karakter adalah fondasi dari siapa diri kita. Seperti bendahara dalam perumpamaan ini, kita sering dihadapkan pada tantangan yang menguji integritas kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita perlu bertanya, apakah kita setia dalam tugas yang dipercayakan kepada kita? Karakter asli terbentuk ketika kita berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, meskipun dalam keadaan sulit. Dalam Kolose 3 ayat 23, kita diajarkan untuk bekerja dengan sepenuh hati, seolah-olah kita melayani Tuhan, bukan manusia. Mari kita berusaha untuk membangun karakter yang mencerminkan Kristus dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai tujuan kita. Dalam konteks rohani, ini berarti memiliki komitmen untuk berdoa, membaca Alkitab, dan melayani. Dalam perumpamaan ini, si bendahara gagal mendisiplinkan dirinya. Tanpa kedisiplinan, kita cenderung terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 11 menegaskan bahwa setiap disiplin, jika pada masa itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi kesedihan, namun hasilnya adalah buah kebenaran. Mari kita berlatih disiplin dalam hal-hal kecil, karena melalui hal itu, kita akan melihat pertumbuhan yang signifikan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Yang ketiga, kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk mengelola perasaan kita dengan bijak. Dalam menghadapi kesulitan, seringkali kita bereaksi dengan emosi yang bisa merusak hubungan. Dalam perumpamaan ini, si bendahara menunjukkan bahwa ia berpotensi memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi yang sulit, namun tidak dilakukannya. Efesus 4 ayat 2 mengingatkan kita untuk bersikap lemah lembut dan sabar, saling mengasihi. Dengan kita belajar untuk mengelola emosi kita, kita tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga memperkuat ikatan dalam komunitas kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap aspek kehidupan kita, karakter kedisiplinan,
dan kedewasaan emosional, kita diajak untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Mari kita jadikan kisah bendahara ini sebagai pengingat untuk terus mengembangkan diri kita dengan memfokuskan diri pada karakter asli kita, menerapkan kedisiplinan, dan mencapai kedewasaan emosional, di mana kita akan menjadi alat yang efektif dalam tangan Tuhan. Seorang petani menerima sebidang tanah dari keluarganya. Tanah itu subur dan berpotensi menghasilkan panen yang melimpah. Namun petani ini malas dan tidak merawat tanahnya dengan baik. Ia membiarkan rumput liar tumbuh, tidak menyirami tanaman, dan akhirnya hasil panennya sangat sedikit atau mungkin gagal. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga bertanggung jawab untuk merawat dan memanfaatkan berkat yang Allah percayakan kepada kita. Jika kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan potensi yang ada. Baiklah, kita berdoa, meminta bimbingan dan kekuatan dari Tuhan untuk terus berkembang dalam segala hal, sehingga hidup kita dapat memuliakan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.